kadang-kadang. Kalau yang tidak berkepentingan tuh kadang-kadang bikin rusuh gitu ya, di komen kita komennya wah sini. Itu juga ada cara untuk cara untuk cara memblokir ini, cara memblokir kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik akan tidak masuk di fanpage kita. Caranya. Jadi ya agar yang komen ini, yang komen di di fanpage kita itu ya terjaga agar ini situasi di situ kondusif untuk beli semua gitu. Jadi tapi kalau kita sepengalaman saya ketika memasarkan produk BT itu komennya pedes-pedes banget. Ya produk untuk mengembalikan pacarnya itu ya, pedes gitu. Ya, jadi wah ada sih pecah-pecah ya kan. Jagain gitu kadang-kadang saya jagain jagain fanpage saya ketika pas nikah, karena kalau dari itu kadang-kadang di situ sudah saya blok untuk kata-kata yang nggak bisa masuk ya kayak itulah kata-katanya gitu ya. Tapi ternyata ini di katanya grupnya itu ditambahin U-nya ditambahin otomatis kan nggak komputer kan masuk gitu. Nah itu cuman ya ada cara lain lagi untuk iklan yang nggak harus ini ya, nggak harus fanpage misalnya pakai dark post ya, jadi unpublished post itu kan juga bisa, jadi nggak kelihatan di fanpage. Banyak lah, mungkin bagiannya Mas Fendi nanti. Jadi kayak materi e-booknya Donald Wilson itu bagus itu untuk marketing di Facebook. Ada yang mau tanya kayaknya Kojek? Bisa dikasih lihat contoh fanpage-nya Bu? Nggak bisa. Punya orang. Punya orang. Saya kalau punya orang. Sama orangnya nggak boleh dikasih. Saya tidak bisa memberikan informasi fanpage saya. Kalaupun saya buka di sini tidak bisa, karena memang tidak bisa dibuka di Indonesia. Saya bisa bukanya ya di PC saya itu aja. Coba carikan contoh yang lain aja ya. Ya, boleh. Contoh fanpage yang main Clickbank. Googling dia. Googling dia udah tahu kan keywordnya. Fanpage-nya Mbak Yayu. Nggak bisa. Ibu ada pesan nggak? Soalnya pernah ada saya blog itu akhirnya ya itu rusuhnya ngeklik lah, komen lah, itu sudah karu-karuan. Ya ngapain kita ngopain yang kayak gitu sampai bagaimana kita ngopain untuk cari diri campaign kita. Itu banyak kalau mau dicoba dilihat. Cuma memang untuk fanpage itu tergantung dari seseorang bagaimana mengaturnya. Kalau saya memang lebih senang di situ di dalam fanpage itu juga memberikan nilai manfaat yang lain gitu loh. Jadi tidak hanya ini, tidak hanya produk kebugaran aja. Biasanya itu kan ibu. Nah, kalau like-nya sudah cukup banyak, kita bisa tawarin produk yang lain tanpa promo bisa. Nah ini contoh dari produk ini, contoh dari fanpage ini.
banyak kok nanti di search ini di search di Facebooknya, cari fanpage yang untuk produk yang diinginkan, misalnya resep, kemudian apa namanya resep hingga penyakit pun juga ada di situ, dari mulai diabetes, herpes, wah banyak sekali itu. Hah? Sebentar ini biar dibukakan. Tapi tahu dulu. Wow, $2 juta. Wow, abadi. Balas. Sedih aku kan. Seger dulu. Kata dong bisa. Kita berarti tambah elek sing metu. Apa jadi yang bilang? Ini nggak betul. Sosial media. TikTok. Oh iya. Maksudnya itu. Bener ini mau lihat ini ya, mau lihat apa namanya pampletnya Pak Kombo. Jadi lihat, tapi bukan punya saya ya, punya salah satu senior. Jadi jangan kaget, gambarnya Habibah ya. Tapi memang itulah realitinya. Ya. Ihir. Jadi luar biasa. Jadi memang begini, saya minta maaf kalau hal yang seperti ini tidak perlu kita sembunyikan, karena memang kayak gitu. Kalau kita tergantung jualannya apa gitu. Bahkan kalau ada jualan produk di Clickbank itu yang memang apa namanya untuk penyakit tertentu itu yang memang pasarnya seperti itu. Kalau itu masih bisa pakai Bible. Kalau masih bisa pakai Bible ya pakai Bible aja. Kalau sudah tidak bisa ya pakai masking dengan masking seperti itu. Karena memang yang kita buka di weight loss 47 itu. Nanti kalau pengen lihat namanya apa Mas, body fitness ya, silahkan di rumah dipelajarin, dilihat polanya, diambil idenya, jangan diprotekin gambarnya aja. Saya melihat pola, Mbak. Maaf. Tidak relevan. Oh. Kalau Mas Budi, saya lihat polanya, terus nanti saya pola. Ditambahin pasti. Ya memang ya seperti itu, tergantung dari produk yang kita kita pasarkan. Oh ya, gini, ada satu tips tambahan dari saya dalam memilih gambar. Ya, dalam memilih gambar, ya, dalam menemukan winning campaigns itu jangan sekali-kali kita itu mematok, oh gambar ini bagus, nanti CTR-nya tinggi, oh gambar ini jelek, nanti CTR-nya rendah. Jangan, karena ternyata ketika kita mencoba untuk promote itu perkiraan itu banyak
presetnya. Terkadang gambar yang kita anggap nantinya akan menjadi winning picture itu malah justru CTR-nya yang jelek. Saya pernah saya waktu itu memasarkan How to Get Expert. Saya berikan gambar-gambar yang memang romantis gitu ya. Terus romantis bagus, gambarnya HD gitu ya. Terus saya kasih juga gambar-gambar yang bunga, yang situasinya cinta-cintaan lah. Terus iseng aja saya. Iseng itu saya masukin gambar kaca yang basah itu loh. Kaca yang basah kena air itu. Terus cuman ada gambarnya lope-lope. Loh, maka itu yang jadi winning picture saya akhirnya. Jadi dalam memilih picture untuk campaign itu kita jangan berpatokan dengan logika kita. Seringkali bleser. Tapi cobalah ketika kita mencoba winning picture itu kita mencobanya dengan beberapa tipe. Padahal saya melihatnya ya biasa aja sih, cuman kaca basah kena air kan bagus tuh, mengembun kan, ada gambarnya lope, ya lope. Padahal gambar yang lain ada yang gambar couple ada di sebuah kafe, gambar couple lagi di pantai dan lain sebagainya gitu. Ternyata perkiraan saya beser. Oh, ternyata gambar yang sederhana ini yang justru masuk jadi winning campaign. Sudah? Ya, kalau yang ini nanti silakan diutak sendiri di rumahnya. Jadi nanti silakan ambil idenya sebetulnya bagaimana gitu. Ya. Ada yang lain lagi? Atau sudah? Langsung terserap. Oh, langsung terserap. Dia mau. Tergantung kan jenis iklan macam-macam Pak. Mulai dari post engagement, berarti ya per posting. Kemudian klik ke website, kita langsung ke websitenya. Kemudian ada web conversion. Kemudian apa lagi ya? Lupa saya di situ ada macam-macam. Ada gambar-gambar ini ya? Gambar-gambar ini ya. Kalau posting kan satu gambar Pak. Karena kalau posting ya, justru gini loh. Karena memang kalau untuk di ini kita masakkan ya ini ya. Katakanlah ini yang banyak like-nya yang mana Mas? Iya temen nih. Ini, gini. Kita melihat gambar ini kan memang berbikini ya. Nah, di sini ini bikininya memang harus tepat. Bikininya ya di pantai. Nah, itu yang diimprove. Jangan sampai kita mengiklankan berbikini ini tapi pakai high heel. Maka diimprove yang pakai high heel itu, yang diimprove ya bikini pakai yang pakai ini yang di pantai. Ini wajar buat mereka. Kemudian saya pernah juga promo pada waktu itu yang How to Get Expert. Saya melihat gambar couple itu ada di ada di pantai. Kemudian pantainya itu ada dibuat gambar love itu, di pinggirnya ada lilin-lilin banyak, di tengahnya ini ada ditebarin bunga, kan melankolis banget ya, romantis ya. Terus couple-nya pakai ini, yang laki pakai jas lengkap, kemudian yang ini yang perempuannya pakai dress gitu. Nah, ternyata itu nggak di-approve. Alasannya apa? Alasannya nggak masuk akal gitu loh. Mau di pantai kok dengan pakaian itu. Tapi ketika saya yang saya posting pada waktu itu couple di pantai walaupun pakai bikini ya
ya di approve karena tempatnya kan pas di ini pantai gitu. Udah mas, nanti mas jangan lama-lama. Kasihan yang melihat. Masa Bulunca nanti diedit ya yang bagian ini ya. Ya karena saya ditanya yang contoh fanpage-nya. Ya memang seperti itu kalau kita jualan untuk weight loss. Karena apa ya? Apanya mas? Ya tadi yang ada itu. Pertanyaannya apa? Biasanya kalau yang apa itu yang lebih banyak itu yang lebih ada hubungannya sama kayak Pak Sutri gitu kan. Tadi yang ada ya kayak namanya langsung itu. Nah itu kalau itu promosinya dia nggak mungkin pakai gambar kan? Iya. Ya, kalau itu kan yang pakai enlargement itu kan memang sebenarnya juga pasar yang luas gitu. Nah itu ada tips sendiri untuk memasarkan. Jangan pakai enlargement, tidak di approve. Kok di situ ada tulisannya enlargement gitu ya, memperbesar, memperkecil, mempersempit, memperpanjang dan lain sebagainya. Dan di approve sama Facebook dengan bahasa Inggris loh ya. Itu udah di approve. Tapi ya pakai istilah lain, pakai makna yang tersurat gitu kan. Ya tersirat maksud saya, bukan tersurat. Tersirat, karena tersuratnya tidak boleh. Oh jadi diseprot nanti. Itu. Teman saya itu dalam memainkan winning campaign ya memang itu nanti akan sangat berpengaruh di gambar dan copy-nya kayak yang ditanyakan itu. Ya mananya harus tersirat di dalamnya. Ya, ada lagi? Sampul. Lo yang pamit mengenali sampul. Ya. Kalau salah minta tak konek. Untuk foto yang ditampilkan itu cari semacam juga atau memang beli? Kalau masih awal comot aja dari Google. Kalau sudah berpenghasilan nanti beli karena memang lebih bagus. Tapi selama ini saya tidak pernah beli. Ambil aja. Kalau bisa gratis ngapain beli? Tapi ada teman-teman itu yang memang apa namanya ini ya, nggak ada. Kalau blog ada yang masih. Oh, iya ini informasi dari Mas Fendi. Kalau gambar kita comot dari Google itu kalau kita iklanin di Facebook nggak ada royaltinya ya, nggak ada. Nah, jadi bebas. Bahkan ketika kita mengiklankan sama dengan orang lain pun tidak masalah. Karena kopinya beda. Biasakan jangan pakai yang watermark. Ya, sudah. Ada lagi enggak? Ya nanti semangat berpraktek ya. Insya Allah sudah cukup, tinggal memasarkan saja. Ada yang ahli di SEO, ada yang di YouTube, AdWords, Facebook Ad, bisa dipakai. Oh ya, sudah tahu kita itu tracking media kita sudah ada belum gitu di ini di bank. Nah, itu posisinya ada di bawah banget. Jadi ketika kita buka kayak gini di bawah ini, nah itu affiliate itu. Oh ya,
yang perlu dicobain enggak? Ini apa namanya, daftar Liquid Bank. Nah, mau dicoba? Ya, mau mulai. Boleh. Liquid Bank boleh, banyak. Mau dicoba enggak? Atau coba sendiri di rumah? Mau ya? Ya, monggo. Masuk Mas. Mungkin kalau yang sudah pernah ya nyoba enggak apa-apa. Kalau yang belum, monggo langsung masuk di sign up-nya. Kalau sudah buat ID nanti harus bertanggung jawab memasarkan, biar terinspirasi dapat dolarnya. Payout-nya itu minimal itu $100 bisa. Ya, $100 bisa. Kalau dibayar ya, kalau dibayar ke Indonesia, ditransfer ke rekening di Indonesia, itu ada potongan 35%. Maaf, bukan 35%, maksudnya $35. Oh, jadi setiap kali kirim $35. Makanya kita limit ya paling tidak 500 atau 1000 per minggu. Kalau berarti selain bayar PayPal bisa tuh? Bisa. Yang enggak pakai potongan? Oh pasti ada. Kalau PayPal sampai Kalau PayPal saya udah pernah tahu, udah pernah coba. Udah tahu mungkin teman-teman yang di belakang masih ingat Mas Gandesan pakai PayPal ada potongan nggak dari sini? PayPal udah bisa. Oh udah bisa. Oh iya Mas. Kalau PayPal ada potongan ya Mas? PayPal sudah bisa, ada opsi PayPal ya. Oh udah ada. Pioneer berapa Mas? Pioneer bisa, tidak ada potongannya ya cuma potongan Pioneer itu biasanya berapa persen ya? Ya kalau 100 itu $1, mungkin 1%. Jadi tidak ada potongan dari Big Bank-nya yang Pioneer-nya. Dan minimal PO-nya bisa $10. Oh, bisa. Dan ada potongan dari CB-nya tidak ada ya? Ngambil Pioneer-nya keadaan benar. Ah iya, jadi maksudnya dari Big Bank ada kena potongan. Yang kena itu dari pihak Pioneer-nya. Begitu masuk, katakanlah $100, Pioneer kan sudah motong $1 kalau nggak salah. Kalau kita ngambil ke ATM. Terus kalau kita ngambil ke ATM kan kena lagi, tapi kan bukan pihak Big Bank yang istilahnya yang Pioneer. tidak Pioneer. Kalau Big Bank-nya nggak ada. Ya, sekedar menambahkan yang mungkin seperti yang disampaikan Mas Farizal tadi, kalau Pioneer cuma saya lihat rate-nya lebih rendah Mas. Nggak tahu kalau soal rate. Iya, rate-nya lebih rendah. Iya, kemarin kalau rate-nya lebih rendah, kalau ya pas kayak contohnya kemarin itu pas 12.200 itu kalau pakai BCA, kalau yang di Pioneer itu 11.500. Iya, seperti itu. Cuman saya nggak pernah pakai Pioneer. Ya, ini mungkin yang mau nyoba silakan untuk sign up for a ClickBank account seperti biasa itu ya. Lanjut, country, terus ini first name, last name, ya silakan dicoba. Kalau sudah punya akunnya kan mesti pengen nyoba ngisi ya nanti bisa diisi. Itu kayak biasa aja. Nah, yang perlu dicermati itu adalah nickname, ID. Itu ya, benar itu ya. Ya, untuk nickname-nya itu yang harus dihafal. Nanti itu yang kita pakai untuk mengambil link affiliate kita. Jadi setiap kali kita mengambil link affiliate kita pasti akan masukkan dari nickname-nya. Misalnya Budi Santoso, nickname-nya Busa. Budi Santoso. Busanya
Mugi Briliantoro, Mubi atau apalah kalau ada teman-teman itu yang ya terserah lah intinya nickname itu. Ya sekedar ini ngobrol juga tips untuk merubah pembayaran dari cek ke wire maupun ke Payoneer itu ketika sudah muncul payment check. Jadi di situ sudah muncul status pembayaran, baru kita rubah, kita emailkan, atau mungkin sebelumnya juga bisa kita emailkan ke email supportnya untuk dirubah ke wire atau Payoneer. Hati-hati dalam mendaftar di sini. Data itu diharuskan sama dengan KTP, dengan buku rekening, ya, dengan buku rekening. Terus kemudian nanti kalau memang pas buka rekening, memang dari CP diinginkan, ya, direncanakan, diikhtiarkan, didoakan untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi. Nah, itu buka rekeningnya itu untuk penghasilan, itu jangan yang minimal, jangan yang minimal, ambil aja nilai yang maksimal. Kita nggak akan urus sama untuk duit sama ini, untuk konti akan urus. Ini untuk apa? Karena nanti kalau sampai terjadi wire itu melampaui dari batas, itu biasanya akan diblokir sama. Kalau diblokir ya males lah intinya urusannya. Jadi ambil penghasilan yang besar, gitu. Kan tidak akan ditanya gitu kan, masa cilik masa itu saat ini kan enggak. Jadi untuk menghindari pemblokiran dan afirmasi dapat banyak ya. Sudah ada? Daftarnya sudah? Iya. Apa Mas? Kita daftar sebagai affiliate rekening tapi ada batasan waktunya. Kita kan nggak aktif lama nih. Itu kan nama Nggak ada. Nggak ada expired namanya. Hari ini buat, besok baru isi baru. Iya, jadi nama Nggak ada expired. saya ada 6 bulan selama nggak aktif. Nggak. Terus kalau untuk ID prepare kita juga bisa membuat sampai beberapa ID bisa. Seperti itu. Bukannya ID-nya boleh. Sudah yang mencoba, sudah sukses punya akun? Sudah ya? Sudah Mbak Nanda? Sudah, masih? Sudah? Oke, Pak Nanda dari tadi. Oh, oke. Iya, kelihatan dari sini. Iya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, saya kira sudah cukup. Ya, tidak ada toh? Ya. Saya mohon maaf jika yang saya sampaikan ada banyak kekurangan. Semoga dari sedikit ilmu yang saya berikan ini ada manfaatnya. Barangkali mau dimonetize, monggo silakan. Semoga mendapatkan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Sekali lagi mohon maaf ya atas materi yang saya sampaikan. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan tadi ada keinginan tidak untuk sukses di Clickbank itu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ya namanya ingin sukses kan gimana kan saya ingin sukses. Mau tahu kuncinya sukses di Clickbank? Mau Cuma satu dong. sebetulnya. Cuma satu aja.
menerus. Tekan F5 terus menerus. F5 itu apa? Refresh. F5 itu, Refresh. Refresh di pikirannya, di refresh. Memang intinya kita harus refresh ya, karena memang bermain di ClickBank itu bermain strategis juga. Nah, selain itu satu aja yang harus kita lakukan. Yang pertama dari F5 ini adalah fokus. Yang kedua fokus. Yang ketiga fokus. Yang keempat fokus. Yang kelima fokus. Pokoknya harus fokus gitu. Kalau saya yakin tidak ada sebuah kesuksesan di ClickBank maupun di wilayah lain tanpa sebuah kefokusan. Intinya adalah fokus, gitu ya. Baik, sudah ada ya. Baik, semoga kita akan bertemu di kesempatan datang dengan level design yang akan kita lakukan bersama. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. See you on the next level design on ClickBank. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk beliau atas materi yang disampaikan pada kali ini. Di penghujung acara dari kami ada informasi. Ini untuk kondisinya seperti biasa. Alhamdulillah pada sampai sejauh ini uang yang saya bawa untuk kas dari dan marketing berada 350.000. Bisa itu semuanya dari hasil konsumsi yang teman-teman konsumsi itu kita sisihkan, kita kumpulkan dari uang kas. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang disampaikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalau beda sampai maghrib. Yes, mati to iki. Iki dilematane piye? Loh. Rasa pemirsa. Iki lematane piye? Kanan sadar.